Bismillah, akhirnya beli juga smartphone terbaru Oppo. Ya, Reno ya, Reno 15, tapi nggak ikut PO. Tadinya udah hampir mau ikut PO, dapat di harga termurah pas PO tuh 6,8-an, apa 6,9. Kemarin pas, apa ya, sebelum payday ya, dapat di 6,3 ya, yang warna putih. Sempat dapat yang biru di 6,4, saya cancel. Tukar ke yang putih, lebih murah 100 ribuan. Kita buka dulu ya. Harga resminya sih segini ya, harga pas first launch. Jadi harga coretnya itu 8.299, naik dari Oppo Reno 14 yang di 7,5 ya. Jadi harga tanpa coretnya ini 8,3, harga dengan coretnya 7,7, jadi naik 200 ribu sebetulnya. Tapi segitu udah turun banyak dibandingkan Oppo Reno 13 yang 9 juta kurang 1000 ya. Dengan spek yang kurang lebih mirip, tapi kali ini sudah atau ganti prosesornya dari MediaTek sekarang ke Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, makanya saya tertarik. Kemudian yang baru lagi adalah kamera depannya 50 megapiksel, katanya ultra wide ya. Jadi muat banyak dan ada autofocus. Saya beli yang paling bawah, yang 8256 GB, karena begitu udah cukup banget menurut saya. Si boxnya sendiri ada yang baru di bagian kotak yang angka 15 ini ya. Jadi ada pattern atau grafik yang nanti juga ada di back covernya. Makanya sebetulnya saya pengennya dapat yang biru, cuma yang biru sedikit lebih mahal, jadi kemarin tuker ke yang putih. Ini sudah disobek, jadi sudah diaktifasi, makanya bisa dapat harga lebih murah, selain juga karena banyak voucher pas payday ya. Jadi saran saya kalau mau beli handphone dengan waktu yang nyantai, nggak buru-buru, tunggu pas payday atau tanggal kembar. Vouchernya selalu banyak dan lebih mantap ya dibandingkan beli offline. Ini di dalamnya kita akan dapat, oh hard case sekarang, hard case. Dan ini adalah, oh udah dicobek buat aktivasi bonus kartu garansinya. Service centernya ada di situ juga. Dan yes, ini hard case-nya. Oh iya, back covernya hard, tapi pinggirannya masih lumayan bisa ditekuk-tekuk lentur ya. Jadi hybrid. Cuma bening, glossy kayak gini saya sebetulnya kurang suka. Saya lebih suka kalau dia solid saja kayak Oppo Find X9 series. Kalau nggak kayak Oppo Reno sebelumnya juga kayaknya pada solid ya. Sekarang balik ke glossy bening lagi. Smartphone-nya saya kesampingkan dulu. Dapat kabel data, kabel charging, tentu Type A to Type C, lalu charger Superfook. Dapat yang berapa watt ini? 80 watt. Abaikan suara pesawat yang lewat di belakang. Terakhir ada SIM ejector ya, bentuknya seperti orang lagi ketawa. Oke, sudah habis, kita lanjut ke smartphone-nya saja langsung. Kita dorong ke atas, dan ini dia warna putihnya. Sedikit mirip Oppo Find X9, tapi Oppo Find X9 kan ada yang kayak kapsul ya kameranya. Kalau ini bundar semuanya, tiga-tiganya. Ada lensa tele juga, tetap kayak Reno 14, jadi sebetulnya upgrade-nya nggak terlalu signifikan dari Reno 14, karena memang selisih launchingnya cuma 6 bulan ya, selisih launchingnya. Tapi kamera depannya mungkin yang upgrade banget, dan pindah vendor untuk prosesornya. Sekarang pakai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ya. Penasaran saya dengan performanya. Kemudian di sini kita bisa lihat tombolnya kerasa lebih besar, ada 2 garis antena karena frame-nya logam, asli logam. Di sisi atas ada speaker grill, kemudian infrared blaster dan mikrofon 2 lubang ya. Dan 2 garis antena juga. Di sisi kiri 2 garis antena lagi, saya suka karena frame-nya, logamnya tidak dibuat glossy ya. Nggak dibuat kayak chrome, ini lebih kayak silver gitu. Di sini ada SIM tray, mikrofon, 2 garis antena yang mengapit port Type-C, dan speaker grill. Kita buka dulu tray-nya. Sorry, smartwatch saya getar-getar terus. Saya do not disturb dulu barusan. Yes, untuk smartphone mid-range ke atas sekarang sudah jarang yang pakai slot micro SD. Tapi dengan kondisi menaiknya harga semikonduktor, katanya beberapa brand mulai mempertimbangkan mengadakan lagi slot micro SD. Jadi storage-nya mungkin dikurangin, mentok di 128 atau 256 saja, ditambahin micro SD ya. Oke, layarnya ini satu ukuran dengan Oppo Find X9, tapi belum tahu bezelnya sama tipis atau tidak. Dimensinya 6,59 inci, tentu sudah punch hole dan sudah terpasang anti gores bawaan juga.
Cukup compact ya jadinya, dan seperti ini penampakannya kalau dipasangkan case bawaan. Saya coba cari deh case third party buat Oppo Reno 15 ini, karena terus terang saya tidak suka dengan case yang glossy seperti ini. Walaupun ini protective jelas ya. A few moments later. Yuk kita cek dulu about phone-nya. Ini ColorOS 16.0.1, storage-nya terpakai 29,1 GB, betul, Snapdragon 7 Gen 4 ya, dengan baterai 6500 mAh, sedikit lebih kecil dibandingkan Oppo Find X9 yang 7000 mAh. Kalau mau yang baterainya 7000 mAh, ada Oppo Reno 15F dengan Snapdragon 6 Gen 1 ya, prosesornya rada jadul memang, tapi baterainya lebih besar, cuma frame-nya nggak plastik, dan kayaknya layarnya lebih besar juga ya. RAM-nya 8 GB plus RAM expansion 8 GB lagi. Ada juga yang tipe RAM 12 GB ya, Oppo Reno 15 ini. Kameranya hampir semuanya 50 megapiksel, depan 50, belakang 50, 8, 50. Yang 8 megapiksel ultra wide di belakang, 50 sepertinya sensor tele ya, lensa telenya ya. Kita coba lihat lagi. Layarnya 6,59 inci, betul ada performance booster. Kalau di beberapa smartphone yang Oppo atau Realme biasanya namanya Trinity Engine. Di sini CPU Vitalization ya. Modelnya CPH2825 dan pakai Android 16 dengan security update 1 November 2025. Harusnya ini pas connect WiFi langsung dapat update sih. Karena Oppo termasuk yang rajin ya. Kemarin Find X9 udah dapat security patch bulan Januari. Langsung ke kamera. Jadi info sedikit, untuk saat ini saya lagi pakai Oppo Find N5 yang fold ya. Ternyata di kameranya nggak ada Pro Video Mode. Jadi nggak bisa ngerekam video di log mode juga. Nah, kalau Oppo Reno 15 ini, apakah ada? Yang jelas, zoomnya 3,5 kali ya, dengan focal length 80 mm, ultrawide-nya 15 mm, 0,6 kali. Dan di mode Pro ini, semua kamera, semua lensanya bisa diatur manual ya. Termasuk ultrawide-nya punya autofocus, berarti bisa buat makro juga. Kita coba di lensa yang utama aja buat lihat ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200 dengan shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Kalau lensa tele juga sama 30 detik, cuma ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200 sama. Sekarang lensa ultrawide, apakah bisa shutter speed-nya 30 detik juga ya? Cuma nggak bisa kamera depan aja nih kayaknya. Buat mode Pro ini kalau bisa kamera depan lebih keren lagi kan, kamera depannya bisa autofocus tuh, bisa ultra wide juga katanya. Se-wide apa emang? Segini. Oh, ini 1 kali kamera depannya dan bisa 0,6 kali. Jadi wide banget ya. Tuh, kayak gitu wide banget. Teman-teman bisa lihat ini yang 1 kali. Ini 0,6 kali dan ini kalau pakai in sensor zoom 2 kali. Ya, kamera depan 50 megapiksel artinya bisa in sensor zoom juga harusnya. Lalu untuk video, untuk ultra wide bisa sampai 4K, bisa, tapi di 30 fps. Oh, mantap. Ultra wide-nya bisa 4K 60 fps kamera depan tapi ini ya. Nah, kita coba kamera belakang. Ultra wide-nya apakah bisa 4K? Tidak bisa. Nah, kalau 4K 60 fps dia bisa di dua lensa ya, lensa utama dan lensa tele. Kalau HDR menyala, sama bisa di 4K juga. Kalau stabilisasi menyala, bisa di 4K 60 fps juga, dengan catatan lensa pertama atau lensa utama dan lensa tele aja ya. Kalau mau lensa ultra wide, mentok di Full HD 30 fps, karena kan sensornya juga memang 8 megapiksel saja, tapi dia bisa HDR dan juga stabilization dinyalakan ya di semua lensa. Untuk foto, ada mode silhouette yang belakang ini saya suka banget dan saya mau cek apakah filternya banyak, neon, cold flash, warm flash ada. Emerald masih ada ya, setahu saya, seingat saya Emerald di Find X9 series udah nggak ada. Dan Serenity andalan saya ada. Lalu ada mode portrait, depan belakang mode portraitnya. Ntar kalau foto depan ada juga filternya sama ada. Lalu ada more. More ini ada night, high res, panorama, film, slow motion, time lapse, dual view video, underwater, sticker, text scanner dan dock scanner. Berarti di sini juga tidak bisa pro video mode ya. Jadi
saat ini kayaknya Pro Video Mode-nya eksklusif di Find X series ya. Oke, di sini ada mode film sih, tapi kayaknya bukan itu yang saya maksud ya. Ini bisa ada pengaturan manual. Ada pengaturan manual. Jadi harusnya ini Pro Video Mode-nya. Cuma belum tentu ada log mode-nya. Kalau mau log mode gimana? Tidak ada pengaturan lain soalnya. Sip. Gitu aja dulu paling unboxing. Mudah-mudahan bisa segera saya coba dan ada kesempatan buat ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang bagus buat ngetes kameranya. Kalau selfie, saya udah jarang selfie sih, tapi ya nanti kita lihat lah ya. Siapa yang mau diajak selfie bareng? Saya udah jarang, hampir nyaris nggak pernah posting anggota keluarga saya di medsos soalnya. Oke, ini dia Oppo Reno 15. Dari tadi nggak ngomong 15 ya, Oppo Reno 15, bukan yang Pro Max. Yang Pro Max mahal banget, 13 juta harga normalnya. Yang ini jauh di bawah itu dan menurut saya enak dipegang karena compact, build-nya solid, tinggal kameranya kita buktikan nanti. ColorOS juga mau saya coba nih ke Oppo Pad 3 saya. Interconnectivity-nya ke Oculus Connect di MacBook saya juga apakah lancar kayak Find X series. Nanti ya, saya update di video reviewnya. Mudah-mudahan ada umur dan rezekinya buat bikin video reviewnya lebih lengkap ya. Yang jelas, bezel layarnya udah lumayan tipis, tapi rasanya belum setipis Find X9. Find X9 saya masih pegang, tapi lagi diistirahatkan sejak kedatangan Find N5. Oke. Gitu aja dulu ya. Yang tertarik dengan Oppo Reno 15, mudah-mudahan bisa saya carikan yang harganya lagi murah. Saya munculkan di YouTube Shopping. Teman-teman cek aja di sana. Minimal lebih murah dari harga resmi pasti lah ya dengan diskon voucher. Bentar lagi kan tanggal kembar 22. Mudah-mudahan ada diskon yang bisa bikin teman-teman dapetin ini semurah saya atau bahkan lebih murah mudah-mudahan. Jadi cek selalu produk-produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Gitu aja unboxingnya dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.